Kepangkuan Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Latif Masjid radhiyallahu an kami haturkan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya Sayyidi adrikni, Ya Sayyidi, Ya Sayyidi wa Rabbini, wal ahla wal awlada wal amila bil wahidiyati bi fadli dzil ula. Ya rahmatan lil alamin wa tamam wal khairu minka wan najah wassalam. Ya man bihi qad urifal khallaqu laula kama khuliqatil khulaiq min nurikal khulqu jami'an khuliqa wa anta min nuril ladzi qad khalaqa. Ya khaira khalqillahi haqqan ajma'in, antal imamul anbiya wal mursalin. Ya ayyuhar rasulu ya Muhammadu, ya sahibal maqami ya Mahmud, ya ayyuhas syafi'u ya musyaffa'u, kullu syafi'in huwa minka yashfa'u. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wangzur ilayya sayyidi binadrah musilatin lil hadratil alih. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yassir iftawahdina qurriba alifainana ya Rabbana, qurriba alifainana ya Rabbana, qurriba alifainana ya Rabbana. Amma ba'du. Al-Mukarramin Hadratul Mukarram Mbah Yai Mu'alif Surat Waidiyah Qaddasallahu sirrah wa radallahu an. Al-Mukarramah Mbah Yai radallahu anha Al-Mukarramin, para bapak pramu perjuangan Wahidiyah, Al-Mukarramin para khotimul Wahidiyah baik pusat, provinsi, DIY, DKI, kabupaten dan kota-kota, kecamatan dan imam jamaah di seluruh tanah air yang hadir. Yang terhormat Bapak pejabat sipil TNI maupun Polri yang hadir, Al-Mukarramin para bapak alim ulama yang terhormat, para bapak tamu undangan,
para mujahidin wal mujahidat yang kami hormati, khususnya anak-anakku remaja yang saya cintai, panitia penyelenggara bersama protokol yang kami taati. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di malam hari ini kita bersama-sama mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menyelenggarakan Mujadah Kubro gelombang yang ketiga yang diperuntukkan untuk anak remaja kita. Ya, mudah-mudahan acara ini betul-betul diterima dan diridhoi Allah SWT. Disyafaati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberi tarbiyah dan nazroh, beliau ghawthu hadha zaman rodaan, hingga diberi kemanfaatan, kemaslahatan yang sebesar-besarnya fid dini wa dunya wal akhirah. Salawat dan salam yang sebaik-baiknya mudah-mudahan dilimpah ruahkan ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa jami'il aqtab min awalihim ila akhirihim, khususnya beliau ghawthu hadza zaman wa awani wa sa'i radhiyallahu an. Mudah-mudahan beliau-beliau tersebut senantiasa menjangkung doa dan restu kepada kita, sehingga acara ini betul-betul diberi barokah, manfaat yang sebesar-besarnya, hingga dijadikan sebab yang kuat diterimanya Mujadah Kubro sebelum dan yang akan datang besok, dan dia akan sebab yang kuat dibukanya hati kita, hati keluarga kita, hati anak dan istri kita, ayah kita, tetangga kita, bangsa Indonesia dan para pemimpin kita, hingga berbondong-bondong kembali lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya tak lupa menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada saya. Untuk itu saya menyampaikan doa jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah, wa ja'alana wa iyyakum minalladzina yashfa'u lahum wa yurabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'atan wa tarbiyatan khassataini fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang saya cintai, gelombang ketiga ini gelombang yang diperuntukkan dan jadi tanggung jawabmu. Ketahuilah wahai anakku, Mujadah Kubro bukan sekedar seremonial, pengajian, arena mendengarkan dan mencari ilmu. Lebih daripada itu, Mujadah Kubro arena audensi kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
sowan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di belakang Mbak Yai wa Ghausu hadzal zaman. Karena ini metode yang dipakai dalam perjalanan kita adalah metode hidayah, bukan ilmiah. Hidayah Allah lah yang akan menentukan keberhasilan kita dan tidak. Kalau orang mencari ilmu yang disentuh akal dan pikirannya, tapi kalau orang yang audensi kepada Tuhannya, yang disentuh hatinya menghadap kepada Allah. Kali para hadirat dan anak-anak remaja, pusatkanlah perhatian Anda, jangan teringat ke sana kemari. Hati kita kosongkan untuk menerima hidayahnya Allah SWT. Jangan Anda, kamu semua duduk tenang di sini, tapi jiwamu di luar arena Mujahadah Kubro. Jiwamu di rumah, jiwamu di tempat-tempat lain. Ini adalah penghinaan yang luar biasa kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ibaratnya kamu sowan pada seorang tua, tapi kamu tidak menghadap, malah membungkuri daripada beliau. Kalau ini suul adab para hadirat, ini berbahaya sekali. Didhawuhkan muru'atul adab muqaddamun ala imtisabil awamir. Di dalam manusia ini menjalankan tugas dan perintah dari Allah. Sebelum menjalankan perintah dan tugas pada Allah, adab, tata krama, ini harus kita perhatikan. Seorang yang menghadap kepada orang tuanya dengan tidak pakai etika, dia akan ditolak. Seorang menghadap pada seorang pejabat, dia tidak memakai etika dan aturan, dia ditolak, bahkan didepak dari kantornya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak punya adab terutama batiniyah, mungkinlah hidayah kita sudah diam, tunduk mata kita, hati kita tenang. Tapi kalau hati kita tidak menghadap pada Allah dan Rasulnya, akan tertolak dan kita pulang tidak mendapat apa-apa, anak-anakku. Pernah terjadi dalam satu peristiwa Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang malaikat didhawuhkan sedang melaksanakan tugas alias ibadah. Kemudian Rasulullah SAW berlalu karena kesibukannya dia atas perintah Allah itu yang sebagai perintah rutinitas, sampai tidak sempat menghormati Rasulullah hingga dia dihukum oleh Allah, dilempar ke lautan Ndut yang sangat mengerikan sekali. Anak-anakku, anak-anakku yang berbahagia, mari ini di arena kubro, arena yang mulia indallah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada persoalan yang dibahas di sini kecuali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang berbahagia, Mujahadah Kubro ini dalam rangka satu memperingati haulnya Mbah Yai Haji Ma'ruf, yaitu pendiri Pondok Pesantren Kedunglo, ayah daripada Mbah Yai Mu'alib Shalawat Waidiyah. Yang kedua, memperingati hari diciptanya atau lahirnya Shalawat Waidiyah dan acaranya oleh beliau Mbah Yai Mu'alib Shalawat Waidiyah. Karena itu para hadirat, untuk mengisi bidang tentang haul Mbah Ma'ruf, mari kita baca Fatihah ditujukan Mbah Yai Ma'ruf. Ya, mudah-mudahan beliau diampuni dosa-dosanya, diterima amal-amalnya, dan semua perjuangannya bisa dirasakan oleh umat dan masyarakat. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. Terima kasih. Kita berbicara masalah ulang tahun lahirnya Shalawat Waidiyah, yang kalau nggak salah ke 47 tahun yang lalu Mbah Yai telah mentaklif doa sholawat, yang selanjutnya doa saat itu rangkaian itu disebut Shalawat Waidiyah.
Beruluh daripada kelahiran satu Aidiyah sekitar tahun 57-58. Mbah Yai setelah ditinggal Mbah Yai Ma'ruf, beliau riyadhah, uzlah, doa-doa sholawat dibaca, doa-doa macam dibaca, menuju menghadap kepada Allah SWT, menghadap pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga suatu ketika ru'yan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diperintahkan untuk perbaikan akhlak dan keimanan masyarakat. Beliau lantas istihad dengan cara apa? Untuk berbagi masyarakat, imannya, Islamnya, dan ihsannya. Di dalam misi Islam ada iman, Islam, dan ihsan. Dan Tritunggal ini harus menjadi satu kesatuan, ihsan, gerak di dalam ibadah kepada Allah. Iman tanpa Islam ya tidak sempurna, Islam tanpa iman ya tidak ada. Iman Islam tanpa ihsan tidak sempurna, dan ihsan tanpa iman tidak mungkin. Satu-satunya tiga ini menjadi satu, al-ihsan ini. Yang ini di mata masyarakat jarang sekali dibahas untuk mencapai tingkat ihsan ini. Para hadirin hadirat yang kami hormati, beliau lantas terus meningkatkan uzlah, mujadahnya terus, siang dan malam terus munajat kepada Allah. Bahkan beliau kemana saja dia terus membaca sholawat. Sampai-sampai beliau kemana saja terus sholawat tasbih. Diceritakan dalam riwayat, kalau beliau naik sepeda, yang satu tangannya dalam saku ambil memutar tasbihnya, terus tidak pernah berhenti dia. Itulah sejarah Mbah Yai. Hingga tahun 60-an beliau juga ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lagi, diperintahkan lagi lebih tegas lagi. Beliau masih belum berani melangkah di tengah-tengah masyarakat. Sampai di tahun 63 beliau berjumpa Rasulullah SAW yang ketiga. Dengan tegas beliau memerintah, dan setengah ada ancaman, jika tidak segera bertindak, umat masyarakat sangat membutuhkan, maka akan dicopot jabatan Mbah Yai, kata Rasulullah. Jabatan rohaniyah yang diberikan Allah wa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada beliau akan dicopot. Maka saat itulah Mbah Yai kemudian memeras dengan cara apa? Akhirnya Mbah Yai tetap yakin bahwa iman tidak bisa dibangun dengan ilmu pengetahuan. Iman hanya bisa dibangun dengan hidayah dan taufiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setinggi apapun ilmunya, orang itu jika tidak dapat taufik hidayah, dia tidak akan mencapai satu kesempurnaan iman dan akhlak. Tapi serendah apapun orang itu, jika mendapat taufik hidayahnya, dia akan menjadi orang yang amanu wattaqo. Dan itu terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang yang buta huruf, tidak berpengetahuan baca. Pengetahuan beliau adalah melalui pengalaman-pengalaman empirisnya. Dari baca, beliau tidak pernah membaca buku dan kitab karena buta huruf. Tapi karena beliau terus uzlah, dia bertahannu, anak-anakku. Di tradisi Arab itu ada setiap tahun orang tahannu, menyisakan waktunya 1 bulan misalkan, dia tidak bekerja tapi riyadhah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah sering bertahannu untuk memintakan umat dan masyarakat kembali kepada Allah SWT, di mana masyarakat jahiliyah semua, anak-anakku. Lebih jahiliyah zaman Rasulullah daripada zaman sekarang ini. Zaman sekarang kita sambat dengan dekadensi moral di mana-mana. Ini masih kalah dengan dahsyatnya jahiliyah pada zaman Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah dan klimaknya
beliau uzlah di Gua Hira selama 40 hari 4 malam. Sang istri tercinta dengan telatennya dia mengirim makanan untuk sang suami yang uzlah di Gua Hira. Betapa mulianya Khadijah Al-Kubro sebagai istri Nabi. Dia saudagar yang kaya raya, mengabdikan diri kepada seorang yang tidak memiliki apa-apa. Pada saat Ramadan, disitulah Allah memberikan pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapat wahyu untuk diperintah berjuang untuk umat dan masyarakat. Itulah para hadirat. Metode yang dipakai Rasulullah SAW adalah metode hidayah dan taufik. Begitupun pula Mbah Yai Qaddasullah Sirah di 47 tahun yang lalu. Beliau memakai taufik hidayah, maka mentakliflah suatu amalan yang kita sebut saja amalan sholawat wahidiyah. Sholawat wahidiyah yang terangkai dengan beberapa doa sholawat yang telah disusun dalam lembaran atau nuskhah wahidiyah. Di sana ada sholawat wahidiyah yaitu Allahumma ya wahidu, ada sholawat ma'rifat yaitu sholawat yang fadilahnya memohon kita diberi iman ma'rifat kepada Allah. Ada sholawat saljul qulub yaitu sholawat yang fadilahnya mendinginkan hati yang panas. Ada sholawat, ada istighosah mohon pertolongan pada Ghausul Zaman. Ghausul Zaman yaitu seorang yang terpilih oleh Allah dan Rasulnya, kekasihnya Allah yang paling tinggi, pimpinan para wali-wali seluruh dunia, yang dalam Wahidiyah disebut Al-Ghaus, namanya penolong. Di dalam thariqah banyak sebut Qutbul Aqtab. Di thariqah disebut Sultanul Aulia. Dan ada lagi dalam dunia tasawuf menyebut Qutbul Aqtab. Beliau ini pimpinan para wali. Hatinya senantiasa tawaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemudian Mbah Yai mengarang doa, yaitu doa istighosah pada Ghausul Zaman yang di dalam lembaran Wahidiyah tertulis setelah Saljul Qulub atau Ya Syafi'al. Kemudian kita disusun lagi salat perjuangan. Mengapa disebut salat perjuangan? Yaitu sholawat yang isinya bisa membaca salat mohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matur bahwa kita senantiasa gagal dalam usaha kita, baik secara pribadi, secara organisasi, secara perjuangan, gagal total. Maka minta tolong pada Rasulullah untuk dibimbing, dituntun untuk mencapai tujuan yang mulia yang belum tercapai. Maka saat itu di dalam Wahidiyah dikenal sebagai saat perjuangan. Kemudian ada sholawat lagi yang meminta kita supaya diberi saling kasih sayang satu dengan yang lain, yang kesemuanya akhirnya tersusunlah doa sholat Wahidiyah. Doa sholat Wahidiyah berfadilah menjerikan hati dan ma'rifat billah. Di samping itu para hadirat dan anak-anakku, Mbah Yai memberikan apa yang disebut penerapan ajaran Wahidiyah, lillah billah dan lirrasul birasul. Lillah billah yaitu suatu terapan yang harus kita latih dalam hati kita. Setiap gerak-gerik kita, naik turunnya nafas, semua itu kita niati ibadah kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua billah, hidup kita, gerak kita, ibadah kita, semua digerakkan Allah, sehingga di dalam hidup kita tidak ada nilai yang tidak bernilai ibadah. Dan tidak ada aku atau ego, semua kita egonya Allah, akunya Allah, hidup ada dari Allah. Billah semua yang menggerakkan Allah. Lillah dan billah inilah zauqiyah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemarin kita bersaksi asyhadu alla ilaha illallah
secara keyakinan, dan sekarang secara zauki atau rasa dalam hati kita. Yang kedua, lirrasul birasul, yaitu niat makmum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan birasul merasa mendapat jasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan Islam ini. Tanpa Rasulullah SAW kita tidak mengenal Islam, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka keberadaan kita, keimanan kita ini semuanya adalah jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lirrasul birasul ini adalah penerapan zauq wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka apabila kita telah lillah dan billah lirrasul birasul, kita telah merasakan syahadah itu sendiri, bukan meyakini tapi merasakan, dan itulah disebut iman ma'rifat atau iman zauqi atau iman musyahadah kepada Allah SWT. Itulah yang diperjuangkan Wahidiyah hingga mencapai iman yang kamil, iman musyahadah. Pada tangan-tangan iman musyahadah ini pada Hadrat udah melebihi tingkatan ihsan. Ihsan ini didhawuhkan Rasulullah, wa'bud ka'annaka tarah fa illam takun fa innahu yaraka. Beribadalah seolah-olah kau melihat Tuhanmu. Jika itu tidak bisa, wahai anakku, maka hendaknya kau merasa senantiasa dilihat Allah. Itulah ihsan. Para bapak, para ibu yang kami hormati, anak-anakku, itulah yang diberitakan Mbah Yai 47 tahun yang lalu, yang alhamdulillah mulai disiarkan seorang, dua orang, tiga orang, yang akhirnya menjadi satu komunitas jamaah Wahidiyah ini. Kemudian Mbah Yai mendidik kita berorganisasi, dibentuklah perjuangan Wahidiyah ini. Para bapak, para ibu yang kami hormati, itulah yang berjalan Mbah Yai hingga sekarang merata seluruh Nusantara. Alhamdulillah, setiap orang yang mengamalkan Wahidiyah umumnya dikaruniai rasa tenang di hatinya. Tidak ingin kesana kemari, tenang, qanaah menurut apa yang diberikan Allah pada kita. Di samping diberi rasa tenang, diberi rasa iman meningkat. Iman meningkat bila kita meningkat. Di samping diberi keimanan yang meningkat, kita diberi fadl Allah. Kebutuhan-kebutuhan kita, kesulitan-kesulitan kita, baik menyangkut duniawiyah, menyangkut rumah tangga, menyangkut ekonomi, menyangkut pekerjaan, alhamdulillah umumnya oleh Allah diberi kemudahan-kemudahan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak heran, wahai anak-anakku, umumnya ayah-ayah kita dulu atau pengamal datang kepada Wahidiyah ini umumnya karena ada persoalan. Ada persoalan anaknya nakal, ada persoalan rumah tangga, ada persoalan ekonomi, ada persoalan apa saja, hingga akhirnya mengamalkan Wahidiyah. Yang akhirnya alhamdulillah banyak yang beri ijabah, dan dia akan sadar fafiru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah anak-anakku telah merata di seluruh Nusantara Wahidiyah ini. Di Iran Barat sudah semua ada, di Iran Utali, di Nabire, di Fakfak, di Manowari, alhamdulillah. Kemudian di Sumatera sudah sampai di Aceh. Kemudian di Bali, alhamdulillah pengamal kita di Bali ada, di Badung, di Kelungkung, di Denpasar, di Singamaraja. Bahkan Wanadat, alhamdulillah saudara kita yang asli Bali yang masih Hindu ada lebih 30 kalau 40 orang ikut mengamalkan sholat Wahidiyah. Mungkin ini sebagian ada yang sudah di tengah-tengah kita, kemarin hadir di Menjala Kubro. Beliau menerima ada sholat Wahidiyah, alhamdulillah. Dan umumnya dikaruniai akhlak yang baik, bahkan akhirnya menjadi seorang muslim yang taat, yang karena kesadaran sendiri. Anak-anakku yang kami sayangi, perjalanan Wahidiyah yang diberikan Mbah Yai merata seluruh lapisan masyarakat, dari orang tua sampai ibu-ibu, sampai remaja dan kanak-kanak kita. Ada satu pembinaan di kalangan orang tua dengan jamaah-jamaah Wahidiyah. Itu setiap minggu ada jamaah ibu-ibu, ada jamaah remaja, dan ada jamaah kanak-kanak. Maka dalam Menjala Kubro ini ada gelombang bapak-bapak di malam Jumat, gelombang ibu-ibu tadi malam, gelombang remaja sekarang, gelombang kanak-kanak besok pagi. Kanak-kanak datang semua ribuan anak-anak
dari TK sampai SD anak-anakku. Mungkin Anda dulu ada yang merasakan ketika kanak-kanak Wahidiyah yang sekarang berubah menjadi remaja Wahidiyah. Kemudian pada Hadrat serta ada pembinaan seluruh lapisan masyarakat Wahidiyah meningkat. Persoalan perjuangan Wahidiyah mulai ada menangkat soal pendidikan, soal dana perjuangan, dibentuklah suatu sistem perjuangan Wahidiyah yang sekarang kita kenal dengan Yayasan Perjuangan Wahidiyah. Di mana Yayasan Wahidiyah ada departemen-departemen, ada departemen pembina wanita, pembina kanak-kanak, pembina remaja dan bapak, ada departemen keuangan, ada departemen koperasi, ada pendidikan dan sebagainya, yang kesemuanya secara organisasi punya underbo sampai di daerah-daerah. Anak-anakku yang kami hormati, pendidikan kita kamu tahu sendiri, sudah ada TK di Nusantara, sebentar lagi SD, bahkan kita di Kedung Lu sudah ada TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi. Yang tadi pagi kita ada wisuda dari Setis dan Setia Wahidiyah. Setis angkatan keempat dan Setia mungkin angkatan ke-8. Alhamdulillah, lembaga Wahidiyah ini semua sudah diisi dari alumni Wahidiyah. Di Nusantara ini alhamdulillah sudah merata. Anak-anakku yang kami sayang, itulah yang diperjuangkan Wahyai, yang mungkin kamu tidak menangi apa proses perjuangan ini. Anak-anakku yang kami sayang, perjuangan ini intinya adalah soal kesadaran kepada Allah. Maka tidak ada artinya apapun yang kau capai jika hati kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman musyahadah lillah dan billah ini anak-anak diterapkan setiap saat, setiap detik, setiap nafas naik turun. Kita melihat, kita niat ibadah kepada Allah. Kita datang di pengajian, kita niat ibadah kepada Allah. Kita makan, kita minum, kita tidur, semua kita niat ibadah kepada Allah. Kita bersekolah, kita bermasyarakat, kita bernegara, kita berumah tangga, semua kita niat ibadah. Jika ini sudah kau niat ibadah semua anak-anakku, maka semua hidup menjadi ibadah. Jika sudah menjadi ibadah, ini cocok dengan apa yang dikehendaki Allah SWT. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia melainkan untuk ibadah kepadaku. Jadi perlu diketahui, yang diwajibkan oleh Allah, makhluknya Allah untuk ibadah ini manusia dan jin. Bahkan disebut dulu jin. Jin punya kewajiban seperti kita untuk taat beribadah. Dan kita juga begitu. Maka apabila hidup kita ini belum kita gunakan untuk ibadah kepada Allah, kita belum sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah untuk diciptakan. Kita dilahirkan liya'buduni, untuk ibadah kepadaku. Kalau kita makan hanya karena lapar, berarti ini tidak karena ibadah pada Allah. Kita bersekolah hanya karena ingin punya ilmu, ini tidak ibadah Allah. Kita tidur hanya karena kantuk, bukan karena perintah Allah. Kita mandi dan sebagainya, itu semua sia-sia. Kalau sudah kita mandi, kita niat ibadah, kita tidur, kita niat ibadah, kita makan, kita bersekolah, semua kita niat ibadah, hidup kita menjadi ibadah. Kita mendengarkan, kita melihat, kita diam, ibadah semua. Semua catatan akan jadi ibadah semua. Yang kedua, billah. Kita bisa lillah, bisa ibadah, bisa melihat, bisa ambekan, bisa makan. Ini Allah yang menggerakkan. Tidak ada aku. Yang gerakkan Allah, sholat yang sholatkan Allah, makan yang makankan Allah. Kita melihat lampu, kita dilihatkan Allah. Lampu yang menciptakan Allah. Kita makan, digerakkan Allah. Nasi ini Allah yang menciptakan. Sehingga tidak ada yang wujud, tidak ada yang punya esensi kecuali Allah itu semu sendiri. Semua tidak ada nilai, wujudnya wujud semu. Maka kalau sekali jaga menggambarkan seperti wayang dengan dalangnya. Apabila kita sudah mencapai ini, tidak ada kekuatan selain Allah, geraknya gerak Allah, maka kita akan mencapai iman yang murni, tidak ada syirik di dalam hati kita sedikit pun. La in syarka innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wahai anakku, ketahuilah Tuhanmu paling benci dengan orang yang berdosa karena syirik kepada Allah, karena menyekutukan diri kepada Allah. Allah disekutukan dengan dirinya sendiri,
Allah disekutukan dengan makhluk. Allah punya kekuatan, kita punya kekuatan. Allah punya ilmu, kita merasa punya ilmu. Allah punya kekuatan, kita makan, merasa makanan bisa kenyang, bisa menjadi sembuh. Ini syirik para hadirat. Sembuh dan kenyang Allah yang memberi. Kita bisa hidup, kita bernafas Allah. Kalau ini kita aku, nafas kita syirik. Kita punya ilmu, kalau kita aku punya ilmu, kita syirik. Kita datang di tempat ini, kalau kita merasa datang dengan diri kita sendiri, syirik. Karena semua itu yang menggerakkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu. Kamu yang menciptakan Allah, bukan ada dengan dirinya sendiri. Dan apa yang kau perbuat, perbuatanmu, gerakmu itu Allah yang menggerakkan, bukan gerakmu sendiri. Maka apabila kita merasa gerak sendiri, ambekan sendiri, syirik. Harusnya itu digerakkan Allah, didiamkan Allah, tidur didirikan Allah. Inilah makrifat kepada Allah SWT. Anak-anakku yang saya ngomong ini, dan tingkat makrifat ini dalam thariqah disebut makrifat makom farku, makom terpisah. Nanti kalau kamu mendalami ada lagi makom jam'u dan sebagainya. Di wahidiyah disebut makom wahidiyah, meningkat lagi makom ahadiyah. Anak-anakku, insya Allah kalau kita dengan lillah dan billah, maka mencapai iman yang murni pada hadirat. Kita bebas dengan ujub, bebas dengan riya, bebas dengan takabur, karena tidak mungkin orang akan ujub pamer. Padahal sholat kita ini adalah Allah yang menggerakkan, bukan sholat kita. Bagaimana kita memamerkan yang bukan milik kita? Tidak mungkin para hadirat. Para hadirat dan anakku, ketahuilah, dalam ibadah sholat, jika masih ada ujub, apalagi riya, apalagi takabur, ditolak oleh Allah SWT. Dan ini kurang dibahas di luar idea. Ini sangat menekan sekali. Syarat rukunnya sudah dipenuhi anak-anakku. Yang membatalkan sudah dihindari. Tapi kalau masih ada ujub, Anda ditolak sholatnya. Di dalam ujub itu pasti ada syirik, karena merasa memiliki satu amal ibadah sholat. Barang siapa yang sholatnya tidak billah, tidak merasa disolatkan Allah, orang itu merasa memiliki sholat atau telah memiliki amal sholat. Satu, dia telah dosa syirik, merasa mampu melakukan amal sholat. Kedua, mengaku bukan haknya, syirik yang kedua. Dan ini ada ditolak sholatnya. Betapa kita kalau kita koreksi sholat kita sejak kecil sampai tua, ditolak semua oleh Allah SWT. Jika tidak karena fadlnya Allah, kemudian dosa-dosa kita di dalam sholat yang ujub, riya, takabur ini tidak diampuni, sholat kita semua ditolak oleh Allah. Maka setelah sholat, para ulama menganjurkan istighfar, minta ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan di dalam sholat, termasuk ujub, riya. Jika ini diampuni, maka akan diterima sholat kita. Tapi kalau tidak diampuni dosa ujub kita, ditolak ibadah kita. Lantas apa yang kita banggakan nanti di akhirat anak-anakku? Semua tidak ada artinya. Para hadirat, maka iman musyadah ini sangat penting sekali untuk mencapai iman yang mukhlis, yang bersih dari syirik sama sekali. Syirik ada dua, syirik khafi dan syirik jali anak-anakku. Syirik jali, syirik yang jelas, kita nyembah kayu watu, menganggap lainnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini punya kekuatan jelas, dan ini tidak ada. Syirik khafi anak-anakku, tidak menganggap lainnya punya kekuatan, tapi diri kita merasa hidup, diri kita merasa punya ilmu. Ini sama dengan syirik mengaku jadi Tuhan anak-anakku. Namanya syirik khafi. Anak-anakku yang saya sayangi, begitulah perjuangan Mbak Yai Quddasurah. Dan kamu sekarang alhamdulillah sudah merasakan perjuangan Waidiyah. Kamu sudah masih anak-anak, bahkan masih kanak-kanak dulu dilibatkan perjuangan. Iman ini anak-anakku, dulu tidak setiap orang bisa mencapai ini, bahkan sangat dirahasiakan karena sulitnya untuk mencapai iman musyadah. Iman musyadah tidak bisa dicapai dengan ilmu, dengan hidayah Allah. Para ahli-ahli membangun satu sistem yang disebut thariqah. Dulu kalau belum umur 40 tidak boleh anak-anakku mengamalkan ini. Hingga para aulia-aulia uzlah bertahun-tahun
untuk mencapai ini. Apa yang itu Sunan Kalijogo, Sunan Geseng, ini riadah bertahun-tahun untuk mencapai iman ini. Mengapa sulit? Karena tidak menangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman sahabat begitu ketemu Rasulullah SAW dinazrah dengan qalbun nubuwah, sekarang langsung iman kepada Allah SWT. Bahkan belum ketemu Rasulullah dengan ceritanya iman, hingga orang menganggap Muhammad punya sihir karena memang nazrohnya Rasul sangat mustajab sekali. Karena pada zaman itu akhirnya Rasul tidak ada, wafat, sulit untuk mencapai ini. Harus bertahun-tahun riadah seperti Sunan Kalijogo. Alhamdulillah, setelah Mbak Yai mentaklif sholat Aidiyah, sekarang anak-anak pun diberi pelajaran iman musyahadah ini. Yang dulu tidak mungkin. Tanyakan pada nenek dan ayahmu, anak-anakku. Anak-anakku, begitulah fadlnya Allah yang diberikan pada kamu semua. Bahkan kamu bukan hanya diberi, dilibatkan berjuang apa yang diperjuangkan para nabi-nabi. Nabi-nabi diutus oleh Allah hanya memperjuangkan iman musyahadah ini. Dengan kamu, anak-anakku, anaknya orang biasa, bukan anaknya nabi, bukan anaknya wali, bukan anaknya siapa. Kamu diberi soal iman musyahadah, bahkan diperkenankan ikut berjuang di belakang beliau-beliau ini, anak-anakku. Ini satu fadl yang luar biasa. Ibarat kamu anak orang biasa, kemudian kamu terpilih ikut menjadi paskibraka di Istana Negara. Betapa kau bangga dan mulianya. Tidak setiap orang bisa ikut paskibraka di Istana Negara. Tidak setiap orang bisa ikut perjuangan wafiru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang sampai mati tidak mengenal wafiru ilallah subhanahu wa ta'ala.